kita lanjut. Ini yang mana nih? Kayaknya salah buka file. Ini. Oke, nomor 21 sampai 30. Kita lihat mana pernyataan yang benar mengenai reaksi ini. Oke. Di sini bilangan oksidasi Cl tadinya 0 berubah menjadi, nah kita hitung dulu di sini ya. Ini ketinggalan. Kita lihat di sini bilangan oksidasi Cl dari 0 berubah jadi +5. Sekaligus dari 0 turun juga jadi -1. Oh, ini berarti auto redox nih ya. Reduktor dan oksidatornya sama-sama Cl2. Nah, jadi bukan konpro, ini harusnya auto redox atau disproporsionasi. Oksidator dan reduktornya sama-sama Cl2. Bilox klornya bener ya, dari 0 berubah menjadi +5 dan -1, naik dan turun sekaligus. Nomor 22, ini kita ditanya atom brom yang terlibat dalam reaksi auto redox. Berarti kita konsentrasi pada atom brom aja di sini muatannya. Kita hitungin biloxnya brom aja di sini. Nah, yang ditanya yang mengalami auto redox, berarti yang bromnya bilangan oksidasinya naik sekaligus turun. Di reaksi nomor 1 itu cuma naik aja. Di reaksi nomor 2 naik dan turun. Oke ya, berarti ini mengalami auto redox. Di reaksi nomor 3 bilangan oksidasi Br-nya cuma turun aja tuh. Ke situ. Di nomor 4 dari 0 jadi -1, udah gitu dari 0 jadi +5. Auto redox juga ya. Nah, jadi nomor 2 dan 4 nih. Bromnya mengalami auto redox. Berikutnya ini kita ditanya mana yang merupakan reaksi redox. Dalam reaksi redox harus terjadi oksidasi dan reduksi, harus ada perubahan bilox. Kita hitungin dulu, ini Cu bilangan oksidasinya turun nih. Zn-nya naik. Nah, berarti itu adalah reaksi redox. Reaksi kedua, kita cek dulu biloxnya. Oh, di sini Cu-nya tereduksi, C-nya teroksidasi. Berarti ini juga redox. Next. Ini kita pecah dulu nih CuSO4 jadi Cu2+ dan SO4 2-. Kita lihat Cu bilangan oksidasinya berubah naik. Sulfur bilangan oksidasinya turunnya dari +6 jadi +4. Berarti itu juga redox. Yang keempat, kita hitung dulu. Nah, di situ Cu nggak berubah bilox, H nggak berubah, O juga enggak. Jadi yang keempat bukan reaksi redox. Yang redox hanya 1, 2, dan 3. Oke. Nomor 24 kita ditanya mana yang merupakan reduktor. Reduktor itu yang mengalami oksidasi. Ini MnCl2, kita lihat tabel ya, Cl-1. Reduktor itu yang mengalami oksidasi. Nah, kita cek yang mengalami oksidasi itu di sini atom Cl ya. Dari -1 berubah menjadi 0 biloxnya. Berarti HCl, asam klorida, itu adalah reduktor. Berikutnya kita ditanya mana oksidator dan hasil reduksinya. Hitungin dulu biloxnya. Ini udah sesuai prioritas penentuan biloxnya. Oksidator itu yang mengalami reduksi. Nah, di sini Mn kan tereduksi dari +7 berubah jadi +2 bilangan oksidasinya. Oksidatornya jadi MnO4-. Hasil reduksinya Mn2+. Nomor 26 kita ditanya mana spesimen yang dapat mengalami auto redox. Ada padatan sulfur, dinitrogen monoksida, sama asam sulfat.
Nah, di sini ada unsur sulfur biloxnya 0. Ada unsur nitrogen biloxnya +1 per 1 atom. Ada unsur sulfur lagi bilangan oksidasinya +6 di sini. Nah, jadi kita meng-highlight di sini ada unsur sulfur dan ada unsur nitrogen. Sulfur bilangan oksidasi minimalnya berarti terjadi kalau dia menerima 2 elektron. Jadi bilangan oksidasinya minimal -2. Bilangan oksidasi maksimalnya kalau dia melepaskan 6 elektron. Kalau nitrogen, bilangan oksidasi minimal diperoleh kalau dia menerima 3 elektron. Muatannya minimal -3. Bilox maksimalnya diperoleh kalau dia melepaskan 5 elektron. Nah, di sini kita punya sulfur yang bilangan oksidasinya 0. Berarti itu masih ada di daerah yang tengah. Jadi dia bisa naik dan masih bisa turun. Berarti bisa mengalami autoredox nih. Nah, N2O itu bilangan oksidasi O-nya +1 itu juga ada di tengah-tengah. Jadi masih bisa naik dan turun. Bisa mengalami autoredox. Di asam sulfat ini sulfurnya udah +6 nih. Jadi dia hanya bisa turun nih. Jadi nggak bisa mengalami autoredox. Hidrogennya +1 ini juga udah maksimal ya untuk hidrogen. Oksigennya udah -2. Minimal ini untuk oksigen. Karena oksigen kan golongan 6A juga. Anyway itu yang N2O juga O-nya nggak bisa mengalami reduksi lagi ya. Nah, jadi kalau di senyawa yang ketiga, H, S, dan O nggak bisa lagi mengalami autoredox. Jadi cuma yang ke-1 dan kedua aja ya yang bisa mengalami autoredox. 27. Nah, ini ditanya spesi yang hanya bisa mengalami reduksi. Jadi hanya bisa turun aja bilox ya. Berarti bilox unsurnya sudah maksimal. Kita cek dulu ya. Ini berarti C-nya +3 ya per 1 atom. Ini ClO3 ion klorat. Nah, di sini ada unsur karbon, ada fosfor, ada klor, dan ada sulfur. Bilangan oksidasi oksigennya semua sama ya. Semuanya -2. Kalau kita lihat, karbon bilangan oksidasi minimalnya berarti -4, maksimalnya +4. Kalau fosfor minimal -3 karena dia bisa menerima 3 elektron, maksimal +5. Kalau klor minimal -1, maksimal +7. Sulfur 6 elektron valensinya, jadi bilox minimalnya -2, maksimalnya +6. Nah, yang cuma bisa mengalami reduksi berarti yang udah maksimal. Nah, ini sulfurnya maksimal. Jadi yang hanya bisa tereduksi aja sih yang nomor 4 ya. Sisanya bisa mengalami autoredox itu. Berikutnya, bilangan oksidasi unsur klor yang sama di mana nih? Nah, ini ada ion klorida, bilox Cl-nya pasti -1. Ini ion klorid, bilangan oksidasi klornya +3. Ini mangan klorida. Mangannya kan bilangan oksidasinya bisa berapa aja. Jadi kita tentukan ion kloridanya dulu. Kalau di tabel ion klorida bilangan oksidasinya -1. Nah, bilox klor yang sama itu ada di senyawa nomor 1 sama 3. Karena sama-sama -1. Berikutnya kita ditanya bilangan oksidasi unsur krom. Kita hitung dulu lah. Aturannya kan kalium dulu golongan 1A. Kita hitung. Nah, berarti kromnya +6 ya per 1 atom. Di sini kromnya kita bagi dulu jadi krom sama ion sulfat. Ion sulfat kan 2-. Berarti di sini kromnya 3+ nih. Jadi bilangan oksidasi krom berubah dari +6 menjadi +3, tereduksi. Nomor 30 kita ditanya bilangan oksidasi unsur sulfur terendah. Kita hitung dulu. Itu ya. Yang paling rendah ini -2.